Halo semua, kembali lagi di Wardaya College Online Learning dengan saya Analis. Di sini kita akan membahas tentang relativitas masa, waktu, dan panjang. Oke, sebelum ke materinya kita akan beri gambaran dulu ya, kayak apa sih relativitas itu gitu. Nah, di sini aku kasih gambaran di mana di sini ada seseorang nih, si A, kemudian nih ada si B nih. Si B itu mau nyamperin si A. Si A-nya diem. Si A-nya diem, si B-nya gerak ke kiri nih, mau menuju si A. Nah, di jalan, si B nih ngerasa waktunya dia nempuh perjalanan tuh cuma 15 menit. Tapi ternyata si A itu ngerasanya, kok kamu lama banget sih sampai sini, padahal jaraknya kayak gini gitu. Tapi menurut si B, ini cepet kok. Nah, kayak gitu. Jadi itu waktunya itu berarti relatif. Menurut si B sekian, menurut si A sekian. Nah, kita akan bahas tentang hal tersebut gitu ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang relativitas waktu ya. Nah, dalam teori relativitas khusus, si Einstein menyatakan bahwa selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian, nah kita sebut sebagai delta T0 ya, tidaklah sama dengan waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian gitu, yang kita sebut sebagai delta T. Nah, hal ini kemudian disebut sebagai dilatasi waktu. Nah, kira-kira berbedanya itu kayak gimana sih? Seberapa berbeda gitu. Nah, jadi sudah dirumuskan, ternyata selang waktu atau waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian itu akan sama dengan gamma dikali waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian delta T0. Nah, gammanya di sini adalah faktor Lorentz yang besarnya sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dengan V-nya kecepatan relatif pengamat yang bergerak tadi terhadap kejadian, sedangkan C-nya adalah kecepatan cahaya di ruang vakum, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih di sini, kecepatannya si relatif ini nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Ini tuh dia nggak boleh lebih dari atau sama dengan C. Jadi dia pasti lebih kecil daripada C nih. Karena lebih kecil berarti 1 dikurangin apa nih? Ini pasti kurang dari 1 nih bagian yang V kuadrat per C kuadrat gitu. Karena kurang dari 1 berarti di sini 1 min sesuatu, kurang dari 1 berarti di sini di dalam akar itu adalah angka yang kurang dari 1 juga gitu. 1 dibagi dengan suatu angka yang kurang dari 1, berarti gamanya gimana? Gamanya besar ya, lebih dari 1. Karena gamanya lebih dari 1 dikali delta T0, ya berarti delta T-nya akan lebih besar daripada delta T0 gitu. Sehingga pada dilatasi ini, si delta T0 ini akan selalu lebih kecil daripada delta T. Nah, yang delta T0 ini biasa juga disebut sebagai waktu proper atau proper time. Gitu ya. Nah, selanjutnya relativitas panjang. Nah, jadi ternyata panjang itu juga bisa menjadi relatif bergantung gimana kita ngelihatnya gitu. Nah, jadi panjang benda yang bergerak terhadap pengamat, kita sebut sebagai L, akan terlihat lebih pendek nih dibanding kalau kita ngukurnya panjang benda itu ketika bendanya diam terhadap pengamat. Contohnya gini, kereta nih ya. Ada kereta panjangnya ketika keretanya ini diam diukur sama pengamat yang ada di stasiun. Ternyata panjangnya itu L0. L0. Tapi ketika nih ada orang di stasiun gitu, keretanya nih pas gerak. Kan kereta geraknya cepet banget ya. Dia gerak cepet banget nih ke sana. Nah, ternyata menurut si dia ini panjangnya itu bukan L0, tapi L gitu. Nah, kejadian ini biasanya disebut sebagai kontraksi panjang. Kontraksi panjang. Gitu. Untuk gimana sih perbedaannya, seberapa berbeda panjang ini gitu. Ternyata panjang benda yang bergerak terhadap pengamat tadi L itu besarnya bakal sama dengan L0 panjang benda ketika dia diem dibagi dengan gamma. Tadi gammanya apa? Faktor Lorentz ya. Karena tadi kita sudah tahu bahwa gamma itu selalu lebih dari 1, berarti kita tahu nih si L-nya akan jadi lebih kecil daripada L0 karena L0 dibagi dengan sesuatu yang lebih dari 1 gitu. Untuk L0 ini biasanya disebut juga sebagai proper length atau panjang proper gitu ya. Kita lanjut ke relativitas massa. Oke, kita ke relativitas massa. Jadi sebenarnya di teori fisika klasik zaman dulu gitu ya, mereka bilang bahwa massa itu konstan, kekal, gimana pun gerak si bendanya gitu. Nah, tapi ternyata menurut Einstein, yang selanjutnya teorinya itu disebut sebagai fisika modern, massa itu relatif loh, bergantung kecepatan si bendanya gitu.
kalau bendanya gerak cepat banget ternyata masanya beda kalau bendanya itu lagi diem gitu. Nah, massa benda yang bergerak terhadap pengamat dengan kecepatan V itu besarnya ternyata sama dengan gamma dikali M0 gitu. Gammanya tadi apa? Faktor Lorentz ya. Kita ingat tadi gammanya itu sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dengan C-nya kecepatan cahaya di ruang vakum. Nah, untuk M0-nya itu adalah massa benda ketika dia diam terhadap pengamat. Biasanya disebut sebagai massa diam. Oke, nah di sini kita tuliskan kembali ya tadi yang sudah kita bahas dilatasi waktu sama kontraksi panjang. Nah, kita mau lihat nih gimana sih syarat keberlakuan persamaan ini gitu. Kita lihat kalau misalkan V, kecepatan pengamat yang bergerak terhadap pengamat yang diam itu sangat atau jauh lebih kecil daripada C, maka yang V kuadrat per C kuadrat bakal mendekati 0, ya enggak? Nah, kalau V kuadrat per C kuadratnya mendekati 0, berarti suku yang di dalam akar ini akan jadi 1 ya. Akar 1, 1 gitu. Terus berarti gammanya 1 dibagi 1, berarti gammanya mendekati 1 nih gitu. Atau sama dengan 1 gitu. Sehingga untuk delta T-nya bakal sama dengan 1 kali delta T0 atau sama dengan delta T0, L-nya bakal sama dengan L0, dan M-nya bakal sama dengan M0 gitu. Jadi kayak teori klasik gitu. Jadi kayak teori klasik. Nah, sedangkan kalau misalkan V-nya itu mendekati C nih, hampir sama dengan C, maka V kuadrat per C kuadratnya bakal mendekati 1, ya enggak? Sehingga gammanya jadi gimana? Kalau suku yang di dalam akar ini jadi 1 min 1, berarti 0 ya. Akar 0, 0. 1 dibagi 0, jadi tak hingga gitu. Jadi gammanya tak hingga. Kalau gammanya tak hingga, berarti delta T-nya jadi tak hingga, L-nya jadi 0, M-nya jadi tak hingga. Nah, ini jadi gimana nih? Jadi susah kan kita, jadi pusing gitu. Sehingga persamaan-persamaan yang tadi kita bahas itu berlaku untuk kecepatan V yang kurang dari C gitu ya.